Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampailah kita di hari terakhir kegiatan pengenalan lingkungan sekolah di Yayasan Pendidikan Islam Darul Mutakin Cianjur. Terima kasih kepada semua siswa-siswi baru SMP IT dan SMK Darul Mutakin Cianjur yang masih setia untuk mendengarkan paparan materi dan juga informasi mengenai sekolah kita. Pada hari ini akan ada 3 pemateri. Untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Ibu Hana Ananda Febriani SE mengenai tema pengenalan kurikulum. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada para peserta didik baru SMP IT dan SMK Darul Mutakin Cianjur. Apa kabarnya hari ini? Semoga di hari MPLS terakhir ini kalian tetap semangat dan juga tetap dalam kondisi yang sehat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hana Ananda Febriani, mengajar sebagai guru produktif OTKP, Mapel Ekonomi Bisnis, Teknologi Perkantoran, dan Produk Kreatif Kewirausahaan. Sekaligus sebagai Wakil Kepala Sekolah di SMK Darul Mutakin Cianjur, bidang kurikulum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kurikulum di SMK Darul Mutakin Cianjur. Nah, anak-anakku, setelah kalian masuk SMK, tentunya kalian memiliki tujuan. Akan menjadi apa setelah kalian lulus dari SMK? Lulusan SMK diharapkan memiliki 3 pilihan, diantaranya bekerja, melanjutkan ke perguruan tinggi, dan juga berwirausaha. Lulusan SMK diharapkan 80% memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan industri yang akan terserap di dunia kerja. Tidak menutup kemungkinan lulusan SMK pun dapat melanjutkan pendidikan, baik itu ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Yang terakhir, lulusan SMK mampu menjadi seorang wirausaha untuk mencetak peluang usaha di dunia kerja. Selanjutnya, lulusan SMK diharapkan memiliki keterampilan atau yang kita kenal yaitu skill. Skill di sini terdiri dari 2. Yang pertama ada hard skill dan soft skill. Hard skill sendiri adalah kompetensi yang akan kalian dapatkan ketika kalian belajar pada kompetensi masing-masing, biasanya pada mapel kejuruan. Contohnya adalah pada kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OTKP. Hard skill yang dimiliki, contohnya yang pertama, mampu melakukan penanganan surat masuk dan keluar. Yang kedua, mampu melakukan pengelolaan arsip, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, dan melakukan pelayanan prima kepada pelanggan. Nah, tentunya hard skill yang dimiliki oleh anak OTKP akan berbeda dengan hard skill yang dimiliki oleh anak TKJ dan juga TBSM. Kemudian, keterampilan soft skill. Keterampilan soft skill di sini adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap siswa yang akan menunjang ketika mereka berada di dunia kerja. Contohnya, keterampilan soft skill seperti berpikir kritis, kepedulian yang tinggi, religius, memiliki jiwa kepemimpinan, dan lain sebagainya. Kurikulum yang digunakan di SMK Darul Mutakin Cianjur adalah kurikulum K13 revisi tahun 2018. Ada 3 kompetensi keahlian, yakni otomatisasi dan tata kelola perkantoran atau OTKP. Yang kedua, TKJ atau teknik komputer jaringan. Dan yang terakhir adalah TBSM, teknik dan bisnis sepeda motor. Di tengah pandemi COVID-19 ini, ada kebijakan pemerintah bahwa keselamatan dan kesehatan siswa adalah yang utama. Anak-anakku, di tengah pandemi COVID-19 ini, ada kebijakan pemerintah bahwa keselamatan dan kesehatan siswa adalah yang utama. Bagi kita yang berada di zona merah atau orange, pembelajaran mau tidak mau harus dilakukan secara daring atau dari rumah, sampai waktu yang ditentukan. Bahkan saat ini sedang pemberlakuan PPKM yang masih diperpanjang sampai tanggal 25 Juli nanti. Di SMK Darul Mutakin Cianjur menggunakan 6 hari kerja, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Dengan alokasi waktu 40 menit sampai dengan 45 menit satu pelajarannya.
Nah, dikarenakan saat ini masih daring, maka dari itu pembelajaran hanya dengan alokasi waktu 30 sampai 35 menit. Kemudian struktur kurikulum yang ada di kelas 10 terdiri dari muatan nasional, muatan kewilayahan, muatan lokal. Selain muatan tersebut, terdapat pelajaran lain, yaitu muatan peminatan kejuruan yang terdiri dari C1 dan juga C2 dengan rata-rata pelajaran 16 sampai 17 mata pelajaran. Sistem pembelajaran yang diterapkan di SMK Darul Mutakin yaitu menggunakan GCR atau Google Classroom dan juga WhatsApp Group yang akan dibuat oleh guru mata pelajaran masing-masing. Karena pembelajaran masih dilakukan secara daring atau dari rumah, maka pastikan selalu berkoordinasi dengan wali kelas, guru mata pelajaran, dan juga kepala kompetensi masing-masing, agar jika ada hambatan bisa langsung bertanya. Jika pembelajaran dilakukan daring, maka penilaian pun dilakukan secara daring dengan aplikasi yang sudah dibuat oleh tim IT sekolah, baik itu penilaian harian, PTS, dan juga PAT. Nah, anak-anak, meski kita masih belum bisa melakukan pembelajaran secara tatap muka, kita harus tetap semangat. Dan Ibu yakin kalian pasti bisa belajar dengan baik pula. Walaupun kita masih belum bisa melakukan pembelajaran tatap muka, Ibu yakin kalian pasti akan melaksanakan dengan sebaik mungkin dan kalian adalah anak-anak Ibu yang hebat. Demikian materi MPLS terakhir, yaitu tentang kurikulum yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Roni Arisandi Eskepners mengenai budaya hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Arisandi. Saya seorang perawat dari RSUD Sayang Cianjur. Hatur nuhun. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada siswa dan siswi SMP dan SMK Darul Mutakin Cianjur. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang PHBS. Pasti adik-adik pernah dengar tuh apa PHBS, bahkan ada yang tahu apa itu PHBS. Nah, jadi PHBS itu sebuah perilaku atau kesadaran masing-masing individu agar berperilaku hidup bersih dan sehat untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Nah, jadi menurut Kementerian Kesehatan, PHBS itu ada 10 indikator. Nah, jadi 10 indikator ini harus kita lakukan agar hidup kita itu bersih dan sehat. Nah, tetapi ke-10 indikator ini dari Kementerian Kesehatan dikatakan 10 indikator PHBS untuk rumah tangga. Kenapa dikatakan rumah tangga? Karena dalam rumah tangga itu ada beberapa orang. Misalkan ada ayah, ibu, adik, kakak, atau ada kakek dan nenek. Nah, jadi di dalam rumah tangga ini atau di dalam sebuah kelompok ini masing-masingnya harus mempunyai kesadaran. Nah, tapi ke-10 indikator PHBS ini bisa saja dilakukan di sekolah atau di kantor atau di lingkungan manapun. Berikut saya akan menjelaskan 10 indikator PHBS. Disimak ya adik-adik. Nah, yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Contohnya ditolong oleh seorang bidan, perawat perempuan. Nah, yang kedua, bayi itu harus diberi ASI eksklusif. Nah, jadi maksud ASI eksklusif di sini, bayi dari 0 bulan sejak lahir harus diberi ASI oleh ibunya sendiri selama 2 tahun. Bisa menjadi imun atau imunitas kekebalan bayi tersebut apabila nanti beranjak dewasa. Nah, kemudian yang ketiga, menimbang bayi dan balita secara berkala. Jadi suka ada tuh di posyandu nih kumpulan bayi dan balita atau ibu hamil. Jadi supaya bayinya itu ketahuan, oh berat badannya kurang atau berat badannya berlebih. Nah, nanti bisa diatasi. Nah, yang keempat,
menggunakan air bersih. Jadi adik-adik itu harus tetap menggunakan air bersih cuci tangan. Nah, tidak boleh menggunakan air selokan karena air selokan itu tidak bersih tentunya ya, banyak kuman-kuman dan bakteri. Terus yang kelima, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, jadi apabila adik-adik itu mau makan, mau jajan, buang air besar, buang air kecil, nah itu wajib mencuci tangan dengan air mengalir, air bersih, dan menggunakan sabun. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Jadi teman-teman itu jangan sampai BAB di mana saja. Untuk sekarang, usahakan adik-adik kalau buang air kecil atau buang air besar menggunakan jamban sehat. Misalkan toilet yang bersih. Kalau misalkan toiletnya kotor, nah kita bersihin aja nggak apa-apa, disiram pakai air gitu ya. Pokoknya kita harus menggunakan jamban sehat supaya kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian yang ketujuh, membersihkan jentik nyamuk. Nah, jadi misalkan di sekolah nih ada genangan air atau ada kaleng bekas berisi air. Nah, itu sebaiknya kita bersihkan atau buang saja. Kemudian kolong-kolong bangku tuh suka ada beberapa sampah yang tersisa ya. Nah, kita bersihkan supaya di sana tidak ada jentik nyamuk dan tidak ada nyamuk. Nah, apalagi nanti ada nyamuk demam berdarah, Aedes aegypti. Nah, itu berbahaya sekali. Gimana kalau misalkan nyamuk itu hinggap di tangan kita? Kita nanti akan sakit demam berdarah, demam. Nah, makanya coba berantas jentik-jentik nyamuk itu ya, adik-adik. Kemudian yang kedelapan, makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, ini bisa dilakukan dimanapun adik-adik, bisa di rumah, bisa di sekolah, bisa di kantor, atau bisa dimanapun tempat teman-teman berada. Jadi, memakan sayur dan buah-buahan ini termasuk ke 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Nah, jadi teman-teman itu jangan males. Sehari itu kita harus melakukan aktivitas. Nah, contoh minimal lari-lari kecil atau keliling-keliling rumah. Nah, itu supaya badan kita itu tergerakkan. Jadi si organ-organ di dalam itu semuanya gerak. Kalau misalkan kita diem saja, organ-organ di dalam itu akan diam juga. Jadi bekerjanya akan lambat nih. Misalkan kerja ginjal, ya harusnya gini karena kita malas. Nah, jadi kerjanya gini. Nah, contoh juga paru-paru. Nih, misalkan. Nah, kalau kita gerak, nah jadi si paru-parunya juga bagus pergerakannya. Kalau misalkan kitanya, lemes apa. Nah, jadi si organnya juga ikut lemes teman-teman. Nah, makanya kita itu kalau mau berperilaku hidup bersih dan sehat harus menggerakkan aktivitas sehari-hari. Betul? Ke-10, tidak merokok. Nah, tidak merokok di dalam rumah, tidak merokok di dalam ruangan, atau secara garis besar tidak merokok. Nah, sebetulnya merokok itu sangat merugikan sekali, merugikan kita, merugikan orang di sekitar kita. Kalau misalkan kita sering merokok, nanti paru-parunya juga akan terinfeksi, akan ada nanahnya, timbul sesek, batuk, dan kemudian meninggal. Nah, ya. Nah, jadi adik-adik, apakah dari ke-10 indikator ini ada yang bisa diaplikasikan di sekolah? Nah, pasti ada ya. Nah, kemudian dikarenakan sekarang ini kita lagi berada di masa pandemi, yaitu pandemi COVID-19. Nah, makanya kita lakukan 5M ya. Sudah ada yang tahu 5M itu apa? Nah, 5M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan. Nah, jadi mencuci tangan sama pakai air bersih ataupun pakai hand sanitizer ya. 4. Menghindari kerumunan. Nah, misalkan kita nggak boleh kumpul-kumpul sama teman-teman nih, nongki-nongki gitu ya. Nih, jadi pada saat kita ngobrol tuh ini dari mulut ke mulut. Nah, M yang kelima, menghindari mobilitas. Jadi udahlah kita diam aja di tempat, jangan kita ke Bandung, kita ke Jakarta,
kita ke Bekasi, kita ke luar negeri. Nah, itu nggak boleh. Nah, makanya teman-teman, di masa pandemi ini kita harus bisa mengontrol protokol kesehatan 5M tadi ya, teman-teman. Di sini saya akan sedikit memberitahu atau mengajarkan cara cuci tangan yang baik dan benar ya. Jadi, cara mencuci tangan yang baik dan benar itu ada 6 langkah. Tuangkan dulu hand sanitizer. 1, kemudian punggungnya 2, nih secara bergantian ya, ini masih 2, 3 sela-sela, 4 nih, jadi kuku dan kuku, 5 jempol, nih ini bergantian, 6 nih supaya kuman yang mengumpul di tengah-tengah keluar, beres. Nah, jadi teman-teman ada 2 cara cuci tangan yang baik dan benar. 1 menggunakan air bersih beserta sabun, 1 menggunakan hand sanitizer. Menggunakan hand sanitizer ini cuci tangannya cukup 20-30 detik saja. Jadi jangan terus digosok. Jangan ya, nanti iritasi atau ininya kekencengan jadi rusak si kulitnya. Kemudian kalau menggunakan air mengalir dan sabun itu 40-60 detik. Jadi semenit ya. Kita pastikan semenit aja supaya bersih. Adik-adik, siswa-siswi SMP dan SMK Darul Mutakin Cianjur, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita pada pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Apidin SPDI mengenai pengenalan lingkungan sekolah dan juga pengenalan ekstrakurikuler. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya tentunya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan ini kita semua dapat berjumpa walaupun dalam keadaan virtual atau daring, tapi tidak menutup atau tidak menurunkan semangat kita untuk tetap belajar. Insya Allah di masa pengenalan lingkungan sekolah untuk kali ini yaitu materinya tentang pengenalan lingkungan sekolah dan ekstrakurikuler. Perkenalkan, nama Bapak Ahmad Apidin. Di sekolah Bapak mengajar khususnya untuk SMK Darul Mutakin Cianjur mengajar pendidikan agama Islam, dan SMPIT Darul Mutakin Cianjur mengajar bahasa Arab. Untuk tugas tambahan, Bapak diamanahi untuk menjabat sebagai Wakil Kepala Bagian Sarana dan Prasarana. Welcome to DMC. Perlu kita ketahui bahwa Yayasan Pendidikan Darul Mutakin Cianjur ini menaungi 3 lembaga. Yang pertama SMPIT Darul Mutakin Cianjur, yang kedua SMK Darul Mutakin Cianjur, dan yang ketiga adalah Pondok Pesantren Darul Mutakin Cianjur. Nah, Bapak akan menyampaikan atau menjelaskan sedikit ya, memberikan gambaran tentang denah lingkungan Yayasan Pendidikan Islam Darul Mutakin Cianjur. Tentunya di sini ada lingkungan sekolah. Untuk SMPIT itu di sebelah utara, untuk SMK-nya ada di sebelah timur, dan untuk asrama pondok pesantren itu ada di sebelah selatan. Namun di sini ketiga lembaga tersebut masih berada di dalam satu lingkungan, ya, lingkungan lokasi. Nah, adapun infrastruktur atau sarana dan prasarana yang ada di SMK dan SMPIT Darul Mutakin Cianjur ini, yang pertama adalah kita memiliki masjid yang cukup representatif. Di sini
lumayan besar atau cukup besar. Yang kedua itu ada ruang kepala sekolah dan tata usaha. Selanjutnya ada lab komputer dan juga ada perpustakaan. Ini perpustakaan masih dalam masa tahap pengembangan. Selanjutnya juga ada ruang guru, ya, ruang guru. Ada lagi ruang praktik siswa TBSM khususnya, karena di TBSM ini memerlukan banyak sekali peralatan yang cukup memakan biaya tentunya. Namun untuk jurusan TKJ dan OTKP juga tadi ada lab komputer yang bisa digunakan oleh jurusan TKJ dan OTKP. Selanjutnya, nah ini ada toilet dan tempat wudhu. Alhamdulillah kita merupakan salah satu sekolah yang memiliki toilet banyak dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, juga tempat wudhu yang banyak, sehingga ini membantu kita untuk melaksanakan sholat lebih awal waktu, dan penggunaan toilet pun bisa lebih efektif karena alhamdulillah kita mempunyai sekitar 16 toilet. 16 toilet, yang 2 untuk guru dan yang 14-nya adalah toilet siswa. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler di Darul Mutakin Cianjur ini, SMPIT, baik SMPIT maupun SMK Darul Mutakin Cianjur memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Nah, nanti kalian bisa memilih ekstrakurikuler yang kalian inginkan atau yang kalian sukai. Apa saja ekstrakurikuler yang ada di SMPIT dan SMK Darul Mutakin Cianjur ini? Yang pertama, ini ada Paskibra. Ada Paskibra, alhamdulillah untuk Paskibra ini sudah mendapatkan juara 1 tingkat Jawa Barat, alhamdulillah. Ya, dan Paskibra ini selalu intensif melaksanakan atau melakukan latihan-latihan. Bahkan di tahun ini ada undangan dari kecamatan untuk mengikuti latihan untuk mendaftar menjadi Paskibraka di kecamatan. Yang kedua ada paduan suara. Nah, alhamdulillah tim paduan suara ini juga sudah memberikan cukup baik, penampilan cukup baik, dan selalu mengisi di acara-acara atau di kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Darul Mutakin ini. Dan insya Allah tim paduan suara ini akan segera meluncurkan lagu Mars dan himne DMC, ya, himne Darul Mutakin Cianjur. Selanjutnya ada karate. Nah, alhamdulillah untuk ekskul karate juga ini cukup memberikan kontribusi yang baik bagi Darul Mutakin Cianjur. Salah satunya ada siswi yang bernama Nenden Nuraini. Itu luar biasa pencapaiannya dalam ekstrakurikuler karate. Tidak hanya di intrakurikulernya, di kelasnya prestatif, tapi di ekstrakurikulernya pun itu sangat mempunyai prestasi tentunya. Nah, ini menjadi contoh bagi kita untuk semangat, ya, bisa mengikuti ekstrakurikuler. Itu tentunya pasti ada satu hobi yang kita inginkan atau yang kita sukai untuk bisa mencapai sebuah prestasi. Selanjutnya, di ekstrakurikuler di Darul Mutakin Cianjur ini ada ekskul futsal. Ya, alhamdulillah kita bisa mengikuti beberapa kompetisi
di Cianjur tentunya, dan insya Allah akan mendapatkan juara mudah-mudahan nanti ya. Dengan adanya bibit-bibit atau generasi-generasi, nah kalian yang akan menjadi generasinya untuk meneruskan di ekstrakurikuler futsal ini. Begitupun ekskul voli. Nah, alhamdulillah juga kita sudah mengikuti beberapa event atau kompetisi voli di Cianjur. Satu lagi ada ekstrakurikuler hadroh. Hadroh juga alhamdulillah ekskul hadroh ini sudah mengikuti beberapa perlombaan dan juga mengisi di beberapa acara. Ada acara Maulid Nabi, acara Isra Mi'raj, bahkan acara pernikahan pun sudah diikuti ya. Sudah tampil di acara tersebut. Ya, mungkin itu saja sekilas tentang bagaimana lingkungan di Darul Mutakin Cianjur ini, yang tentunya kita akan semangat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di SMPIT dan di SMK Darul Mutakin Cianjur. Silakan nanti kalian pilih ekskul-ekskul yang kalian sukai ya. Tentunya ada satu amanah terkait infrastruktur Darul Mutakin Cianjur. Fasilitas di Darul Mutakin Cianjur ini adalah milik kita. Silahkan pergunakan dengan sebaik mungkin dan tetap menjaganya. Ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah di Yayasan Pendidikan Islam Darul Mutakin Cianjur telah selesai kita laksanakan selama 3 hari. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Ananda semua yang selalu mengikuti kegiatan ini dengan baik. Selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar di Yayasan Pendidikan Islam Darul Mutakin Cianjur. Selamat belajar dan selamat untuk kita semua, semoga selalu dalam lindungan Allah dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.